siang Bu Indri. Ya, selamat siang Bu Melva. Apa kabar Bu Indri? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Iya. bagaimana? Saya juga sehat. Saya melihat semangat Bu Indri luar biasa ya hari ini ya. Iya Bu. Iya, berarti sudah sangat siap untuk melaksanakan coaching ya Bu Indri. Baik Bu Indri, sebelum nanti saya melakukan pengamatan, ada baiknya dulu saya menjelaskan rubrik penilaian kepada Bu Indri. Yang pertama itu pada saat pelaksanaan coaching, maka yang akan dinilai adalah percakapan sesuai dengan alur tirta ya Bu Indri, seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bu Indri sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dengan kata-kata kunci yang Bu Indri dapatkan sehingga bisa menggali potensi dari si coach itu sendiri. Kemudian Bu Indri akan dinilai juga bagaimana respon seorang coach kepada pertanyaan yang Bu Indri ucapkan sehingga percakapannya mengalir, percakapannya menghasilkan, bermanfaat seperti itu ya Bu Indri ya. Kemudian ada prinsip coaching seperti yang kita ketahui ada 3 Bu Indri. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Demikian rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan. Dari rubrik penilaian tadi, ada nggak kira-kira yang masih bingung atau ada yang Bu Indri tanyakan? Saya pikir sudah cukup jelas ya Bu rubriknya. Baik Bu Indri. Nah Bu Indri, dalam pelaksanaan coaching kali ini pengembangan kompetensi apa yang Bu Indri harapkan? Yang saya harapkan itu adalah saya bisa mengembangkan kompetensi yang pertama itu yang present itu Bu, kehadiran penuh saya ketika melakukan coaching. Terus bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu, sehingga saya bisa mengambil kata kunci dari coach dan membantunya menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh coach. Itu sih Bu yang saya harapkan. Iya Bu Indri, iya saya catat Bu Indri bahwa Bu Indri ingin mengembangkan kompetensi presence dengan dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Indri ya, sehingga nanti percakapan dalam pelaksanaan coaching itu bisa menghasilkan solusi yang bermanfaat seperti itu ya Bu Indri. Baiklah Bu Indri, kemudian apa yang Bu Indri fokuskan? Apa yang Bu Indri fokuskan dari kompetensi tersebut? Hampir sama kayak tadi sih Bu, yang saya ingin fokuskan itu adalah apakah saya itu sudah memberikan kehadiran penuh, perhatian penuh kepada coach saya, terus saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Berarti kedua hal ini menjadi titik fokusnya dari Bu Indri ya. Baiklah Bu Indri, dari observasi kita yang sudah nanti akan berlangsung, apa yang Bu Indri harapkan atau indikator pencapaian yang seperti apa yang ingin Bu Indri capai? Nah, seperti itu Bu Indri. Tentunya saya berharap kan Bu, saya bisa melakukan coaching dengan alur tirta tadi, terus saya bisa mengembangkan kemampuan presence, terus saya bisa mendengarkan aktif, sama juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu, sehingga nanti bisa menghasilkan solusi lah gitu akhirnya dari sang coach tadi nanti Bu. Iya baik Bu Indri, kita mengharapkan pelaksanaan coaching akan berjalan dengan lancar. Nah demikianlah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan sebelum mengadakan coaching. Dan Bu Indri, untuk saat ini Bu Indri sudah bisa mempersilakan coachingnya untuk memulai pelaksanaan coaching. Ya, masuk Pak Eko. Ya, assalamualaikum Bu Indri. Ibu. Iya Pak Eko. Ibu Indri. Ya Pak Eko, bagaimana kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat Ibu Indri. Bu Indri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, lihat Pak Eko semangat, saya juga semangat lihat Pak Eko ya. Tadi kan Pak Eko katanya ada yang mau Pak Eko sampaikan gitu, ceritakan tentang permasalahan Pak Eko. Apa kira-kira ya Pak Eko ya? Iya gini Bu. Boleh saya sedikit cerita nih Bu? Oh ya boleh, Oke. panjang pun gak apa-apa Pak Eko. Iya Bu. Gini Bu, saya ada permasalahan di jam olahraga saya. Permasalahannya itu tuh di bidang olahraga Ibu, pada siswi perempuan. Kalau siswa laki-laki saya tidak ada masalah sih Bu. Jadi minatnya ini Bu di olahraga lapangan, cewek ini nih minatnya sedikit kali Bu. Bisa dibilang minatnya itu 30% kalau yang perempuan nih. Kalau laki-laki saya tidak ada masalah sih Bu. Masalahnya itu tuh pada perempuan. Kalau laki-laki itu tuh saya sudah bisa menilai 90% itu tuh minatnya itu tuh sangat cinta kepada olahraga. Nah masalahnya itu tuh di perempuan gitu.
masih ada, saya lihat itu Ibu, masih ada 30% itu tuh siswa perempuan di kelas 7, 8 dan 9 itu tuh ke lapangan itu tuh dia tidak semangat. Nah, jadi itu dia permasalahan saya Ibu. Oh begitu ya Pak Eko. Jadi permasalahan Pak Eko itu adalah sebagian besar siswa perempuan itu tidak semangat untuk pelajaran olahraga di lapangan gitu ya, Pak Betul Eko, sekali ya. Ibu. Terus perasaan Pak Eko bagaimana melihat anak yang seperti itu Pak Eko? Oh, pastinya saya sangat sedih ya Bu ya. Pertama saya sangat sedihnya itu tuh karena apa? Di bidang olahraga ini nih adalah mapel yang dicintai para siswa-siswi utamanya ya Bu ya, di seluruh Indonesia. Saya perasaan saya itu tuh sedihnya kenapa masih ada perempuan yang mas-malasan untuk berolahraga lapangan Ibu gitu. Padahal ini di lapangan bukan materi Ibu gitu. Iya, baik, saya tahu perasaan Pak Eko. Terus apa harapan Pak Eko setelah kita melakukan percakapan ini gitu? Apa yang Pak Eko harapkan? Saya harapkan itu tuh perempuan yang di sekolah saya itu tuh Bu bisa dia menyamai laki-laki juga cintanya pada olahraga itu Bu. Itu sih yang saya harapkan sih Bu. Iya, berarti Pak Eko mengharapkan mau laki-laki perempuan itu semangatnya sama gitu. Iya, Pak semangatnya Eko. itu sama. Semangat Gitu. tetap semangat dia belajar olahraga gitu. Ya, Pak Betul Eko. sekali Ibu. Gini, tadi kan Pak Eko bilang anak perempuan tidak bersemangat. Betul sekali. Menurut Pak Eko itu apa sih yang menyebabkan anak perempuan itu kurang semangat gitu Pak Eko? Saya sudah menurut pengamatan saya sih satu faktornya itu karena mungkin mereka takut karena di lapangan sinar matahari sehingga kulitnya menjadi hitam. Yang kedua bisa jadi untuk olahraga fisik itu dia memang nggak mau gitu Ibu. Oh, begitu ya Pak Eko. Iya betul sekali. Jadi Pak Eko mungkin anak perempuan ini olahraga fisik dia kurang mau sama panas mungkin. Iya Ya, betul Pak Eko. sekali Bu. Dari penyebab yang Pak Eko sebutkan tadi itu sampai saat ini usaha yang sudah Pak Eko lakukan itu apa ya Pak Eko? Yang sudah saya lakukan sih Bu, saya sudah mendekati anak itu. Beberapa anak yang malas-malas itu saya sudah mendekatinya kan Bu. Saya tanya, tapi jawabannya tidak menurut pemikiran saya. Alasannya tidak sesuai dengan pendapat saya. Kenapa jawabannya itu tuh? Ya tunggu Pak, karena kami lambat ganti-gantian di kamar mandinya Pak, jadi sehingga terlambat. Satu lagi alasannya yang sakit perut, alasan satu lagi saya dari kantin beli minum itu. Jadi nggak sesuai dengan pemikiran saya sih. Oh begitu ya, jadi Pak Eko sudah mencoba bertanya gitu Iya, dengan sudah anak-anak, bertanya. tapi jawabannya itu tidak memberi pencerahan gitu ya Betul. Pak Eko. Ada nggak solusi gitu yang sekarang bisa Pak Eko pikirkan supaya bisa anak yang perempuan ini juga tetap semangat gitu belajar olahraganya Pak Eko? Solusi, saya punya strategi juga sih Bu. Strategi saya itu tuh saya akan membuat olahraga yang menyenangkan dalam segi pemanasan. Nah dalam segi pemanasan ini saya buat strateginya itu Bu, saya padukan pemanasan dengan musik gitu Bu. Itulah strategi yang akan saya lakukan ya. Oh begitu ya Pak Eko, Betul. mau memberi pemanasan dengan menggunakan musik gitu ya Iya, Pak Ibu. Eko. Kira-kira musik yang seperti apa gitu ya Pak Eko ya supaya pemanasannya jadi lebih asik, jadi lebih Nah. semangat. Musik itu tuh Bu dengan irama, senam irama, ritmik itu tuh sesuai dengan pemanasan dengan tidak jauh-jauh melenceng dari olahraga Ibu. Oh iya Pak Eko. Terus kira-kira kapan nih Pak Eko bisa melakukan pemanasan yang semangat tadi, yang dengan musik yang sangat bersemangat tadi? Kapan kira-kira bisa Pak Eko kerjakan? Nah, ini kan hari Senin nih Bu, Ya. dan pelajaran olahraga tuh saya hampir setiap hari Bu. Nah saya akan melakukannya untuk hari Selasa. Secepatnya saya akan melakukan itu. Secepatnya Iya, gitu ya Ibu. Pak Eko. Kira-kira dukungan dari siapa dan dukungan seperti apa gitu yang Pak Eko butuhkan supaya rencana yang Pak Eko sampaikan tadi bisa berjalan dengan maksimal gitu Pak Eko? Dukungan dari lingkungan sekolah yang pertama ada 3 Ibu. Oh, iya. Dukungan itu. Pertama kali itu dari dukungan dari kepala sekolah, yang kedua itu dukungan dari teman sejawat, guru-guru, yang ketiga itu tuh dukungan dari murid-murid saya Ibu. Sehingga yang tidak murid yang tidak bersemangat olahraga tadi itu terpancing dia gitu, termotivasi dia untuk berolahraga juga gitu. Oh iya, dukungan dari berbagai pihak gitu ya Pak Ya, Eko ya, seperti yang Pak Eko sebutkan tadi. Kira-kira apa komitmen
yang bisa Pak Eko berikan supaya nanti rencana yang Pak Eko sampaikan tadi itu bisa efektif gitu Pak Eko. Apa komitmen dari Pak Eko? Komitmen saya ini sudah saya tanamkan dalam diri saya. Saya akan melakukan senam pagi yang menggunakan pemanasan dan musik itu, Bu. Hampir di jam pelajaran saya akan masukkan itu setiap hari. Jadi membuat keterbiasaan kepada murid. Jadi dia tidak akan malas-malasan, Ibu. Luar biasa gitu ya Pak Eko, dilakukan secara rutin dan tak semangat gitu ya Pak Iya, Eko ya. betul. Saya rasa cukup segitu kan Pak Eko. Semoga minggu depan setelah Pak Eko melaksanakan strategi yang Pak Eko sampaikan tadi, saya mendapatkan hasil yang memuaskan dari Pak Eko. Gitu Insya ya, Pak Allah, Eko. Ibu. Ya, terima kasih Pak Eko. Iya, terima kasih, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Pak Eko. Oke, Bu. Saya izin dulu ya, Ibu. Iya, Iya, silakan, Pak Eko Pak Eko. silakan. Iya, baiklah Bu Indri, pelaksanaan coaching sudah selesai ya Bu Indri. Gimana tadi perasaannya Bu Indri? Perasaan saya senang gitu kan Bu, karena sudah bisa menjalankan coaching ini dengan alur tirta sesuai dengan yang aku sampaikan untuknya tadi, terus sampai coaching saya tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia berikan. Baik Bu Indri, dari pelaksanaan coaching, percakapan yang sudah terjadi tadi ya Bu Indri ya, yang mengalir begitu aja, kira-kira kompetensi apa yang sudah Bu Indri capai tadi, yang sudah laksanakan? Saya pikir saya sudah memberikan kehadiran penuh gitu Bu, waktu coaching tadi. Terus saya juga sudah mencoba mendengarkan dengan aktif gitu, sehingga bisa mengeluarkan pertanyaan yang bisa memancing coach saya untuk memberikan solusi dari permasalahannya Bu. Iya Bu Indri, dari hasil pengamatan saya tadi, saya juga sudah melihat Bu Indri melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Indri juga sudah benar-benar penuh fokus ya, kehadiran penuh atau presence, fokus kepada apa yang sedang dibicarakan, fokus kepada coach itu sendiri, dan Bu Indri juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Apapun yang dikatakan oleh coach, Bu Indri berusaha mendengarkannya. Dan saya juga tadi mengamati bahwa Bu Indri juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang terdapat dari coach itu sendiri, sehingga percakapannya bermanfaat dan menghasilkan sebuah solusi yang luar biasa dan menghasilkan ide-ide kreatif dari si coach itu sendiri. Bu Indri, sedikit masukan dari saya, mungkin pada saat identifikasi masalah tadi ada beberapa pertanyaan yang Bu Indri sedang gali, seperti kan tadi kan kurangnya minat ya, itu kan secara outdoor Bu Indri. Mungkin tadi Bu Indri bisa tanyakan bagaimana kalau di indoor, mereka bersemangat tidak, jiwanya bagaimana, apakah ada perubahan seperti itu ya Bu Indri. Tapi lebih kurangnya saya merasa kompetensinya itu sudah tercapai dari tadi ya Bu Indri. Kemudian Bu Indri, dari diskusi kita ini apa langkah konkretnya Bu Indri? Apa yang ingin Bu Indri lakukan untuk semakin meningkatkan performa Bu Indri lagi? Langkah konkret yang ingin saya lakukan, yang pertama tentunya tetap belajar gitu ya Bu ya. Saya banyak-banyak baca lagi, saya banyak-banyak lihat praktik baik lagi gitu dari internet, dari PMM gitu kan Bu. Dan saya akan terus mencoba gitu melakukan coaching ini kepada rekan-rekan gitu yang punya permasalahan. Itu sih Bu langkah konkret yang ingin saya lakukan. Ya baik Bu Indri, apa yang sudah kita lakukan ini saya sudah catatkan, sudah saya masukkan ke robot penilaian juga. Dan Bu Indri, harapan kedepannya untuk dari observasi ini dan pelaksanaan coaching yang sudah kita laksanakan itu apa Bu Indri? Harapan saya dari observasi ini tentunya saya dapat mengembangkan kemampuan yang saya miliki, kompetensi coaching yang saya miliki, tentunya itu yang saya harapkan Bu, dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Ya, baiklah Bu Indri, demikian pelaksanaan observasi kali ini, dan sama-sama kita meningkatkan kompetensi kita, performa kita menjadi lebih baik lagi ya Bu Indri. Saya rasa sudah cukup. Ada yang Bu Indri tanyakan lagi? Saya pikir sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih Bu. Oke Bu Indri ya, sehat selalu, ya semangat terus ya Bu Indri. Baiklah.